Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik bagi kami. Kami mohon kepadamu, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar firman yang akan kami dengar, yang kami bacakan, dapat kami pahami, dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 18 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Allah tidak pernah terlambat menolong setiap manusia yang berseru kepadanya. Maka mari kita berusaha untuk terus-menerus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan bila Anda dan saya berpikir, merasa sesuatu yang mungkin membuat hidup kita tidak nyaman, baiklah kita menyampaikannya kepada Allah. Mengapa? Karena Allah selalu menyediakan waktu bagi orang yang mau berseru kepadanya, yang mau memohon sesuatu kepadanya. Allah tidak seperti manusia yang hanya membantu orang saat moodnya baik. Ketika moodnya tidak baik, dia tidak akan menolong sesama yang meminta bantuan kepadanya. Allah tidak demikian. Allah selalu menyediakan waktu bagi kita. Allah selalu menolong kita saat kita memerlukan bantuannya. Maka jangan jemu-jemu berdoa kepadanya. Jangan jemu-jemu berseru kepadanya. Baiklah kita selalu datang kepadanya, mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan kepadanya. Karena ia amat mengasihimu, dia akan memberikan yang terbaik bagimu. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Berdasarkan pengalaman saya amat yakin Allah selalu menolong saya. Allah selalu mencintai saya. Sehingga ketika saya mengalami problem-problem di dalam hidup, saya selalu datang kepadanya. Saya akan bersujud di depan sakramen Maha Kudus dan menyampaikan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Dan biasanya
Allah selalu menolong saya, memberi jalan keluar ketika saya mengalami problem hidup, membantu saya jika saya susah, menghibur saya jika saya sedih, dan memberi rejeki kepada saya setiap saat, sehingga saya selalu hidup di dalam kelimpahan rahmat Allah. Saya juga selalu mendapat kasih sayang dari sesama saya, umat saya. Ini buktinya bahwa Allah amat mengasihi saya. Allah selalu menolong saya tepat pada waktunya. Makanya dalam hidup ini saya selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah, selalu menyembahnya, dan selalu mengungkapkan apa yang saya rasakan kepadanya. Allah segalanya bagi saya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah hamba untuk selalu percaya kepadamu bahwa Engkau segalanya bagi hamba. Dengan demikian hamba akan selalu mengungkapkan apa yang hamba rasakan kepada Dikau sendiri. Hamba juga mohon berkat-Mu bagi umat-Mu di mana saja mereka berada. Semoga mereka memandang Yesus sebagai juru selamat dan segalanya bagi mereka juga, sehingga mereka tidak malu-malu mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan. Mereka mau terbuka kepada Dikau. Semoga mereka tetap mengandalkan Dikau dalam hidup ini, sehingga mereka mengalami kebahagiaan karena Engkau selalu beserta umat-Mu. Kau selalu mengabulkan permohonan-permohonan umat-Mu. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.